Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Masya Allah. Senang kembali saya dengan Mugi Zainal hadir di jelang iftar kali ini. Dan alhamdulillah juga senang sekali berjumpa dengan ibu-ibu taklim dari Nurul Mubin Tangerang. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Puasa semua Bu? Ini wajah-wajah nih saya lihat, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ibu yang salehah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya. Dan kita juga pemirsa selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya pemirsa, berbicara mengenai hidup yang penuh semangat. Kunci hidup pasti semangat. Bagaimana sukses pun harus semangat. Melakukan semua aktivitas juga pasti harus semangat. Nah, pas sekali kita akan membahas di tema jelang iftar kali ini adalah semangat dan pantang menyerah dalam hidup. Untuk itu siapakah narasumbernya? Masya Allah. Mudah-mudahan narasumber kita kali ini bisa memberikan pencerahan yang Masya Allah untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang hadir di sini. Kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama ya. Saya yakin nih masih banyak yang mengenal beliau ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Puput Melati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali Bunda hari ini ya. Oh Masya Allah ya dong, harus tetap semangat ya, iya, harus semangat cerah. Bunda ya, betul ya. Beliau mantan penyanyi cilik. Masya Allah, masih ingat nggak lagu-lagu beliau? Masih banyak yang Masih ingat ya, ibu-ibu yang seumuran sama saya pasti tahu ya lagunya apa ya. Masya Allah ya. Dan beliau juga founder butik Muslimah Your Daily Dear ya. Dan juga aktif di pimpinan Majelis Taklim Zahratul Jannah. Masya Allah. Dan juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa dan ibu-ibu sekalian juga, narasumber kita yang kedua juga Masya Allah. Hadir jauh-jauh dari Bogor. Cantik ibunya juga ya Masya Allah. Ya kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Lilis Fauzia Balkis SHIMAEK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu udah hadir ya Ustazah hari ini ya. Dan kita juga senang sekali ya kehadiran Bu Ustazah Balkis ya. Dan beliau sebagai Ketua Yayasan Mam Alfat ya. Betul. Lalu juga owner Mam Hijab. Insya Allah. Ketua Porda Fatayat Kabupaten Bogor. Betul. Dan juga masih aktif sebagai dosen tetap di Universitas Juanda. Ya, dan juga Komisi 8 MUI Kabupaten Bogor serta pendakwah dan narsum. Nah pemirsa semuanya, kita akan membahas itu semua nantinya. Kembali lagi kita di jelang iftar, kita rehat dulu setelah yang satu ini. Tetap semangat dan pantang menyerah dalam hidup. Masya Allah tema kita kali ini pemirsa ya. Dan saya yakin juga ya jamaah dari Taklim Nurul Mubin Tangerang jauh-jauh datang ke sini juga semangat pastinya ya. Semangat, apalagi semua lagi puasa tetap semangat ya ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Ya saya mau langsung bertanya dulu nih kepada Ustazah Balkis. Ya Ustazah Balkis kalau saya lihat kan kegiatannya banyak banget nih. Padat sekali. Dalam hidup pasti pernah ngalamin masalah nggak nih Ustazah? Oke. Banyak atau sedikit, tergantung bagaimananya ya. Iya. Nah, bagaimana nih Ustazah kiat kita agar semangat dalam hidup? Padahal kadang-kadang bertubi-tubi masalah datang. Ya. Silakan baik. Ustazah Balkis. Terima kasih Bunda. Kalau selama hidup masalah itu tidak akan pernah berhenti. Betul. Kalau mau berhenti dan tidak ingin memiliki masalah ya di akhirat. Jadi siapapun selama kita merasa hamba Allah, tidak terkecuali kekasih Allah yaitu Nabi kita semua, Nabi Zakaria. Meskipun sudah sepuh, itu masih saja diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui Nabi Zakaria ini tidak memiliki keturunan.
sampai di usianya 90-an baru diberikan keturunan. Apa yang kita ambil ibroh di dalam kisah itu? Bahwa jangan pernah berputus asa untuk meminta seorang nabi pun, apalagi kita hanya hamba biasa yang ibadahnya masih layamutu wala yahya ya. Kalau lagi bahagia giat ibadahnya, kalau lagi bete, lagi galau udah lupa ibadah. Nah, Nabi Zakaria seorang nabi kekasih Allah yang doanya insya Allah mustajab, tidak pernah putus asa untuk meminta kepada Allah, untuk meminta keturunan. Setelah dikasih, apa berhenti Nabi Zakaria untuk meminta kepada Allah? Tidak, karena diuji lagi. Diujinya apa? Sudah tua kok punya anak bayi. Itu kan sudah siap berarti ya untuk menerima diolok-olok oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian kita ini sebagai hamba Allah apa yang untuk menjadi memotivasi untuk ketika ada masalah itu? Ingat ada ayat. La tai'asu mir rauhillah wa la yai'asu mir rauhillah innahul qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa. Kalau kita putus asa berarti kita termasuk kaum kafir. Kemudian kalau sudah ada masalah bertubi-tubi, apa yang harus kita lakukan? Ingat juga ada ayat bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah kaum kecuali kaum tersebut yang akan merubah diri mereka sendiri. Jadi mau galau, mau nulis status di sosmed, di Facebook, di status WA atau IG story, sebanyak apapun itu tidak akan merubah keadaan kecuali dari diri kita sendiri yang ingin merubah. Berusaha merubah masalah menjadi optimis, itu sih. Masya Allah, semuanya itu kembalikan juga kepada Allah ya. Jadi Iya jangan sih. curhat-curhat di media sosial. Saya lagi semangat nih. Ya Masya Allah. Ya, nah untuk Bunda Puput kan saat ini kan kegiatan juga padat sekali ya. Dan saya lihat juga nih banyak juga kan bisnisnya ada di jualan online dan segala macam. Ini pasti juga banyak masalah kan Bun ya? Ya pasti ada Gimana lah. nih Bun menghadapi hal itu, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini? Ya, silakan. Iya, pasti ya semua apapun ya di lini apapun pasti ada aja problemnya gitu ya bunda-bunda. Kalau saya kan sebagai penjual baju-baju muslimah gitu ya, berdagang gitu pasti ada aja gitu masalahnya dari ya segi tukang jahitnya lah atau mungkin ada komplain dari konsumen dan lain sebagainya. Tapi itu menjadikan motivasi juga bahwasanya kualitas saya harus lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Terus belajar dari situ semuanya. Dan buat bunda-bunda semuanya mungkin kita nih lagi dalam keadaan pandemik seperti ini yang lagi berusaha, punya usaha-usaha contoh misalnya makanan. Pokoknya jualan-jualan online apapun itu jangan berkecil hati pokoknya. Yang penting terus semangat. Sebab apa? Karena rezeki tidak akan tertukar. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, sebab itu deketi yang punya rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh sama Allah dan jangan berprasangka buruk sama Allah. Karena pasti Allah tuh senang sama hambanya tuh yang punya keyakinan penuh akan apa yang kita minta pasti Allah akan ijabah. Kan katanya Allah kan gitu kan, mintalah kepadaku maka aku akan perkenankan untukmu. Jadi mintanya sama Allah aja, jangan mintanya sama yang bukan selain Allah. Terus harus punya keyakinan yang penuh bahwasanya Allah akan mengijabah doa kita. Itu penting Bunda, makanya tetap semangat. Pokoknya orang lain misalnya jualannya sama kita, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Karena rezeki pasti udah ada yang ngatur yaitu Allah. Tapi bagaimana ikhtiar kita harus bisa lebih dari yang misalnya sebelah kita lebih inovatif mungkin, lebih kreatif, itu lebih dikembangkan lagi, kayak gitu aja. Masya Allah, yang penting kita semua tetap semangat. Ya, semangat dan berdoa. Dan action juga jangan pernah menyerah, itu yang terpenting. Baik ya, dan pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu sekalian, kita rehat dulu, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Semangat dan pantang menyerah dalam hidup. Kalau sudah membahas tema ini pemirsa dan juga ibu-ibu dari Taklim Nurul Mubil Tangerang, sepertinya kita juga jadi auranya muncul semangatnya, Masya Allah ya. Ya, kembali ya kita di Jelang Iftar dengan tema yang Masya Allah hari ini. Nah, untuk Ustazah Balkis saya ingin bertanya kembali ya, Ustazah. Ini loh Bu Ustazah, kita ini kan kadang-kadang kan dalam hidup juga kan pasang surutnya banyak nih.
Nah, ngapa sih kita harus tetap semangat terus padahal takdirnya udah seperti ini? Apa yang disalahkan ini? Apakah takdir yang disalahkan? Atau masalah semangatnya nggak ada? Atau seperti apa nih Ustazah? Ya silakan Ustazah Balkis. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan takdir. Kalau kita lihat takdir, kita lihat dulu. Kita buka kitab Al-Hikam, hikmah ke-156. Di situ menceritakan macam-macam nafsu. Nah, kemudian kadang dalam ibadah pun kita masih ada nafsu tanpa kita sadari. Nah, itu disebut dengan hadun nafsi fit ta'ah, ya. Jadi dalam keadaan ibadah pun kita masih ada perasaan nafsu. Nah, kaitannya dengan takdir di sini adalah kita nih sudah menduga atau ditakdirkan dalam kisah Imam Ghazali dalam kitab Al-Hikam itu ya, bahwa seseorang hamba itu menjadi ahli nar. Apa yang dilakukan hamba tersebut ketika mengetahui takdirnya menjadi ahli neraka? Akhirnya itu hadin nafsi fit ta'at, ibadahnya jadi males. Nah, sama seperti kita, masalah itu kan sebetulnya datangnya itu dari diri kita. Kita yang menciptakan. Karena apa? Karena kita tidak kuat atau tidak siap dengan kondisi sekitar, omongan orang, ya itu akhirnya kan masalah, ya. Kemudian akhirnya menjadikan kita, oh kamu tuh takdirnya seperti ini. Nah itu bikin kita juga down, bikin males, bikin galau. Nah harusnya kalau kita merujuk kepada tadi keterangan dalam Al-Hikam itu, hikmah ke-156, ya. Kalau ibadah sudah sandarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya takdirnya khairihi wa syarihi. Baik itu baiknya, jeleknya takdir sudah percaya sama Allah. Harusnya bersyukur. Ketika Allah sudah mengatur takdir, berarti kan Allah itu mirso ya. Allah itu ridho atas setiap tingkah laku kita. Enak toh, kita nggak usah mikir. Tidak usah mikir neraka, surga dan sebagainya. Apa dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Baqarah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah Allah lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Itu. Masya Allah. Bunda Puput mau nambahin? Nambahin apa ya? Ya sih. Udah sama ini suhunya kayaknya. Suhunya. Tapi yang pasti Bunda Puput Ya, juga kan dalam kehidupan kan pasti juga ngalamin lah ya. Versi ya, kayak kata Ustazah. Iya, betul. Ya tadi yang sempat diselipkan sama Ustazah, bersyukur. Betul. Karena memang dari kita kurang pandai bersyukur gitu ya Ustazah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, katanya Allah. Kalau kamu bersyukur, nikmatku akan aku tambahkan. Kalau kamu nggak bersyukur, ingkar, azabnya akan pedih, kata Allah kayak gitu. Jadi inti pertama dalam hidup adalah bersyukur. Bersyukur ya. Sekarang ini kita tuh dibukakan ya kehidupan orang lain di media sosial gitu ya bunda-bunda semuanya ya. Akhirnya membuat kita membandingkan hidup kita kepada hidup orang lain. Nah, kita tuh sering membuat tolak ukur kesuksesan kita dengan orang lain tuh melalui materi kayak gitu. Nah, ini yang aku pengen banget sharing sama bunda-bunda semuanya, bahwasanya setiap kita ini punya takdir masing-masing dari Allah, dan kita jalani takdir itu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Karena pasti takdir Allah itu baik untuk kita. Allah tahu yang terbaik, Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginin. Kalau kita ingin artinya masih ada nafsu ya Ustazah ya. Itu, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, terus semangat pastinya yang tadi, dan jangan berputus asa atas rahmatnya Allah gitu kan. Terus bersangka baik yang tadi aku bilang. Sangka baik itu penting banget loh dalam kehidupan kita, bener gak sih? Karena kalau kita udah punya prasangka baik, positive thinking sama keadaan apapun yang Allah beri sama kita, pasti jalan kita tuh akan enak aja gitu loh. Enak kita ngelakuin apapun, misalnya kita belum dapat ini, belum rezeki gitu kan. Gak ada tuh yang namanya rezeki diambil orang misalnya gitu. Rezeki di itu orang gak ada, karena emang rezeki itu bukan milik kita, artinya kan gitu. Jadi yang nyantainya gitu, bahwasanya ya prasangka baik sama Allah, dan selalu berdoa yang pasti. Allah berikan kita lapang hati gitu kan, lapang dada. Karena lapang dada itu sebagai bentuk rezeki juga ya Umi ya, Ustazah ya.
rezeki yang Allah berikan sama kita kelapangan dada, sebagaimana doanya Nabi Robbi shrah li sadri Musa ya, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku ya, mudahkan lisanku supaya mereka sampai paham sama apa yang aku sampaikan. Yang terpenting adalah lapang dada, itu yang paling terpenting dengan semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Memang sulit, prakteknya sulit, tapi kalau kita kita harus usaha. Kita sebagai hamba itu kerjanya cuman ikhtiar supaya itu tadi kita dapat takdir yang sebaik-baik mungkin dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke surganya Allah itu sih. Amin. Waduh, ini patut dicontoh ya. Bunda-bunda sekalian ya jalan ini. Nah, tapi dari tadi ada yang mau bertanya nih, kita kasih kesempatan dulu untuk jamaah yang bertanya ya. Ya, persilakan. Oh, Ibu silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ade Mulyani dari Majelis Taklim Nurul Mubin. Kali ini saya ingin bertanya kepada Bunda Puput, minta sharingnya dan minta nasihatnya. Menghadapi keadaan seperti sekarang ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang terutama ibu rumah tangga hadapi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya untuk menghadapi segala persoalan hidup ini supaya kita tetap semangat, tetap berada di jalur yang benar, tetap berada di jalur Islam. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak keluar dari jalur. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Rasulullah mengajarkan cara-caranya. Terima kasih. Masya Allah. Iya, Bunda Puput? banyak sekali ya bunda-bunda sirah dari Nabi Muhammad SAW yang kita teladanin ya, baca bagaimana Rasulullah SAW ketika pada saat itu berhijrah ya, ditolak dengan kaumnya sendiri bahkan ya kan, dan tidak ada putus asa pada saat itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita contoh dari situ, Nabi Muhammad tetap semangat untuk berdakwah, untuk menyebarkan agamanya yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad. Terus bisa bunda-bunda juga baca kisah-kisah para wanita-wanita solehah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Luar biasa bagaimana cobaannya Sayyidah Khadijah, bagaimana sabarnya Sayyidah Fatimah, bagaimana kuat imannya Masyitoh, tukang sisirnya dari putri Fir'aun pada saat itu, karena keyakinannya kepada Allah gitu, bahwa kalau kita berada di jalannya Allah pasti Allah akan beri keselamatan dalam hidup kita. Jadi banyak banget ujian-ujian yang harus kita lihat kalau kita tuh nggak ada apa-apanya gitu bunda-bunda dibandingkan dengan Nabi Muhammad dan juga para sahabat dan keluarganya. Kita tuh nggak ada seujung jarinya gitu. Jadi pandai bersyukur, kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolahin anak, itu luar biasa. Kita masih beribadah dengan baik tanpa harus ada dengar suara bom seperti di Palestina mungkin. Itu adalah bentuk rasa kita syukur sama Allah gitu. Jadi pandemik yang sekarang ini bukan hanya kita saja yang mengalami kesulitan, seluruh dunia pasti seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kita punya Allah, kita punya Rasulullah yang masih terus peduli dan sayang sama kita. Jadi terus jaga Allah dalam hidup kita ya. Masya Allah. Ya demikian ya Ibu Ade Mulyani ya. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau bertanya lagi tadi saya lihat? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maya dari Majelis Taklim Nurul Mubin. Ya. Saya mau bertanya kepada Ustazah. Dalam agama Islam putus asa sebenarnya dilarang ya Ustazah. Lalu solusi terbaik untuk mereda atau menghilangkan rasa putus asa itu seperti apa? Agar kita nih termasuk saya lah terutama gitu ya, kalau banyak masalah gitu, kayaknya titik jenuhnya pasti putus asa. Ya terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, Ustazah Balkis ini curhatan Mama ibu-ibu kayaknya. nih, mama nih udah mikirin dapur, anak-anak, semuanya dipikirin. Gimana nih caranya agar lepas dari titik jenuh juga dan tidak putus asa? Ya. Baik, Silakan. Bunda Maya ya. Ya. Makanya namanya Maya mungkin ya, hidupnya enakan di dunia maya ya daripada dunia nyata penuh dengan masalah. Iya, gini Bunda Maya, sekarang kita fokuskan dulu tujuan kita hidup itu apa sih? Ya,
Kita diciptakan oleh Allah itu apa? Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan saja tujuannya hanya satu, Ibadah. yaitu menyembah kepada Allah. Ya, tidak ada yang lain. Dijelaskan lagi di ayat yang lain. Kita ini dikawal sama malaikat, kanan kiri belakang dikawal sama malaikat. Ya, kemudian dijaga oleh malaikat. Hanya untuk apa? Agar fokus. Fokus yaitu untuk menyembah sama Allah. Tidak miring sana, tapi fokus sama Allah. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu tujuan kita yaitu hanya untuk menyembah kepada Allah, berarti tujuan kita fokuskan lagi. Kita hanya untuk meneruskan sujud para leluhur kita kepada Allah. Itu ya, sujud kepada Allah. Kemudian kita pertama tadi fokusnya menyembah kepada Allah. Setelah Allah ciptakan kita untuk menyembah kepada Allah, yang selanjutnya adalah kita ini dijadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan di muka bumi ini masing-masing ini menjadi khalifah. Harus pede ya bahwa Bunda Maya, kemudian ada Bunda Wulan dan Bunda sebagainya yang lainnya itu ya emang tujuannya fokus untuk khalifah. Nggak mesti harus pemimpin di sebuah negara, organisasi, di rumah tangga pun bisa, untuk anak-anaknya pun bisa. Itu khalifah fil ard. Nah, sayangnya kelemahannya nih, sama Allah sudah diciptakan, sudah dijelaskan untuk khalifah. Tetapi apa? Awalam ya, dalam surah Yasin, awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfah. Kita ini kan tercipta dari nutfah, dari air mani. Tapi awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fahuwa khasimun mubin. Tetapi masih saja kita ini menjadi penentang Allah. Yaitu dengan apa? Tidak percaya sama takdir Allah. Masih aja nggak percaya. Sudah jelas kalau Allah itu akan memberikan kita takdir yang baik, takdir yang bagi Allah itu sudah, percaya saja, pasrahkan saja sama Allah. Nah itu. Jadi pepeling, pengingat untuk diri kita bahwa sudah sandarkan sama Allah, apapun yang terjadi insya Allah kita tugasnya yaitu tadi kata Bunda Puput, kita ikhtiar, kita menyembah sama Allah, fokus sama Allah gitu. Masya Allah. Jadi itu ya Bunda Maya ya. Jadi tidak maya-maya lagi, nyata-nyata. Masya Allah. Ya, baik ibu semua dan juga pemirsa di rumah nih, Masya Allah ya. Ini materi akan tetap berlanjut, akan kita bahas kembali. Tapi kita rehat dulu, kami kembali setelah yang satu ini. Semangat dan pantang menyerah semua untuk Taklim Nurul Mubin Tangerang. Semangat, semangat gitu ya, Masya Allah. Yang pasti juga pemirsa di rumah juga semangat ya. Di bulan Ramadan ini tentu lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita semakin banyak nih harus meraih amal-amal kebaikan ya, berlimpah ganda nih. Amal-amalan kita dijabah juga insya Allah doa-doa kita, amin. Iya, Ustazah Balkis dan juga Bunda Puput tadi serinya menarik sekali ya, gimana nih bunda-bunda semua? Ya Masya Allah, pengen panjang-panjang katanya. Pengen curhat lagi, pengen diskusi lagi, cuman waktu juga yang membatasi kita. Ya. Tapi masih ada waktu nih untuk Bunda Puput memberikan sedikit kesimpulan untuk di tema semangat dan pantang menyerah dalam hidup. Ya silakan Bunda. Iya, pokoknya tadi kita udah dengar ilmu yang disampaikan sama Ustazah Balkis tentang tanya jawab. Intinya adalah pokoknya seperti di surat Al-Insyirah ya Ustazah ya. Di satu kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi nggak mungkin kesulitan terus panjang hidup kita. Nggak mungkin juga ada kemudahan terus, nggak. Jadi semuanya bergilir. Kesulitan ada, pasti ada kemudahan. Tapi satu kesulitan Allah kasih dua kemudahan. Itu janjinya Allah, bukan janjinya orang. Kalau Allah janji udah pasti itu tepat. Allah nggak mungkin bohong gitu. Jadi makanya perlu keyakinan teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya bahwa takdir Allah itu pasti baik. Kita tinggal menjalankan fokus ibadahnya sama Allah aja. Hati kita dipenuhin sama zikir sama Allah, omongan orang apapun yang terjadi hempaskan gitu ya. Dihempasin aja ya, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Allah dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak insya Allah.
Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Puput. Sama-sama. Ya untuk Ustazah Balkis, persilakan. Ya, hanya memberikan kata-kata yang mudah-mudahan ini bisa diingat. Aku ada dan tidak ada, dunia ini tetap berjalan. Jadi jangan pernah dengarkan apa kata orang lain, tapi tetap berbuat baik. Sehingga orang bisa menerima kebaikan kita dan mengingat kebaikan kita. Itu. Terima kasih. Masya Allah. Bunda Puput dan juga Ustazah Balkis. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita semuanya. Amin. Baik yang jadi narasumber maupun jamaah sama-sama mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan tetap semangat selalu. Ya, dan pemirsa di rumah, alhamdulillah tanpa terasa kita di jelang iftar kali ini, dan yang pasti kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan pernah menyerah dan tetap terus ikhtiar berdoa. Action terus, yakin terus ada Allah, insya Allah. Allah akan berikan semua harapan kita, sukses dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan akhir kata saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan. Mari sama-sama kita tutup jelang iftar ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.